Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu guru? Hebat-hebat semuanya. Oke, hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri din. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini ya kita semua diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama dalam rangka diseminasi materi budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam Allah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari alam kegelapan dan juga sampai dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai dengan saat ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ya marilah kita membaca doa. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang bersih dan turut pimpin doa hari ini. Baiklah teman-teman. Oke, Sir David, saya persilahkan Sir David. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, ya sebelum kita masuk materi, ya saya ada sedikit tebak-tebakan buat kita semua. Oke, tebak gambar sih dia, ya. Oke, tebak gambar ya Bapak Ibu. Ya ini adalah di sini ada 3 tokoh ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah kenal tokoh-tokoh yang ada di dalam file ini. Oke, yang pertama. Oke, cluenya di sini adalah guru SMP Al Azhar, ya, guru SMP Al Azhar. Oke, kemudian belum tepat. Oke, next. Oke, guru perempuan, ibu-ibu yang ada di Al Azhar. Clue yang kedua. Oke, next. Clue yang ketiga. Oke, ya sudah, jadi jawaban yang benar tepat adalah ya begitu sudah itu. Jadi tebak gambar. Oke, kemudian gambar selanjutnya. Oke, ini adalah siswa Al Azhar berprestasi. Masih sekolah? Masih di sekolah. Oke, kemudian dia sudah tamat, sudah selesai dari SMP Al Azhar. Laki-laki perempuan? Oke, laki-laki. Jensen. Kayaknya tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Oke, satu lagi ya. Oke, adalah Jensen Samuel Halim. Oke, yang ini adalah paling menantang ini ya Bapak Ibu. Oke, cluenya adalah siswa SMP Al Azhar kelas 9. Sekarang? Yang sekarang. Oke, laki-laki. Karena gambarnya juga agak begitu, jadi memang menantang untuk ditebak ini. Laki-laki. Kelas 9. Oke, terima kasih sudah menebak, Mem. Next. Oke, siswanya ya. Siswa ini siswa yang tergolong sangat aktif. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, Fatih. Oke, maaf Bapak Ibu. Jadi ini memang tugasnya menantang. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi ya, sudah menebak. Berarti Bapak Ibu adalah guru-guru yang mengingat siswa-siswa yang ada di Al Azhar ya. Oke, lanjut lagi.
Oke, Bapak Ibu, jadi kita masuk ke materi ya, materi budaya positif ya. Budaya positif yang sebagai aksi nyata saya dan sebagai calon guru penggerak, dan ini harus diselesaikan ya. Deadline-nya adalah tanggal 26 Agustus. Ya, jadi masih videonya diupload di YouTube, kemudian diupload lagi di PLS. Oke. Oke, budaya positif ya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid dan berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, itu adalah definisi dari budaya positif. Nah, untuk hari ini saya akan memaparkan konsep budaya positif yang kami dapatkan di program guru penggerak. Nah, ada 7 poin, ada 6 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi diri manusia, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Ya, jadi ada 6 poin yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat semuanya. Oke, kemudian yang pertama, disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Ya, sebelum kita masuk, nah di sini ada saya mau coba dulu ya teman-teman rekan-rekan guru semuanya. Oke, semuanya punya kepalan tangan. Nah, silakan dikepal seakan-akan di dalam genggaman Bapak Ibu semuanya itu ada sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian ada teman di samping Bapak Ibu itu sebagai teman Bapak Ibu yang bisa yang mau terserah mau bagaimana caranya teman Bapak Ibu mau memaksakankah untuk membuka genggaman tangan yang ada sesuatu yang paling berharga di dalam genggaman Bapak Ibu. Oke, kira-kira bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan dari teman-teman rekan-rekan guru yang lainnya? Apakah itu dibujuk, mau dipaksa, mau diapapun itu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Oke, dibujuk. Kira-kira kalau dibujuk itu sudah, apakah memang harus sudah pasti dibuka atau tidak? Belum tentu. Oke, belum tentu. Kenapa Bapak Ibu belum tentu bisa dibuka? Karena itu barang berharga yang dia miliki. Oke, ya karena itu adalah barang berharga, ya barang berharga yang kita miliki dan belum tentu kita bisa memberikannya kepada orang lain. Nah, di sini adalah peran posisi kontrol diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang ini adalah posisi kontrol kita? Segala sesuatunya itu berawal dari dirinya kita sendiri. Ya, kita yang mengontrol ya bagaimana kita melakukan sesuatu, ya apa yang kita lakukan semuanya ada di kontrol kita. Apakah kita mau terbujuk dari bujuk rayuan teman-teman kita untuk membuka atau tidak? Ya, apakah mereka memaksa? Apakah belum tentu juga mereka bisa membukanya? Jadi itu adalah teori kontrol, ya itu semua tergantung dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Oke, next. Oke, nah di sini ya disampaikan oleh Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol atau memerintah murid, ya. Nah di sini sebenarnya kalau kita melihat namanya ilusi, ya berarti sesuatu yang tidak nyata, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Nah di sini seperti bujukan tadi, rayuan dari teman-teman, ya kepada teman-teman ataupun kepada siswa untuk melakukan sesuatu. Nah kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi semuanya itu belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kemudian. Nah di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan juga teori kontrol. Ya, yang pertama yang kita ketahui bahwa kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita itu belum tentu, ya. Kemudian tapi di teori kontrol, ya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Oke, kemudian perilaku buruk ya dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah kemudian tetapi di teori kontrol bahwa semua perilaku pasti punya tujuan.
Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, ini juga belum tentu, ya. Tetapi yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui adalah Anda ya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan juga konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa dilakukan. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, tetapi teori kontrol ya itu mengatakan bahwa model berpikir menang-menang. Jadi semuanya bisa mendapatkan manfaat masing-masing. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, makna disiplin ya. Disiplin itu ya berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Nah, ini disiplin. Jadi selama ini kita mengatakan bahwa disiplin itu itu adalah aturan-aturan. Tapi ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah belajar. Jadi kita belajar bagaimana memaknai suatu apa yang kita yakini, ya itu merupakan makna dari disiplin itu sendiri. Oke, kemudian, tetapi dalam kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Oke, nah kemudian Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara itu memaparkan bahwa sebagai seorang pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut. Nah, karena kita di Indonesia, kita memegang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai profil pelajar Pancasila yang akan saya paparkan. Walaupun sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ketahui. Oke, yang pertama berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Oke, selanjutnya. Oke, materi yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan juga penghargaan. Oke, ada tiga motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Ya, ini masih banyak kita lakukan. Jadi biasanya bukan cuma guru tetapi siswa juga punya motivasi untuk melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Ya, kemudian murid melakukan disiplin karena menghindari sebuah hukuman, ya, dan merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, jadi murid-murid itu melakukan sesuatu itu biasanya gara-gara takut ya mendapatkan hukuman dari guru. Nah, itu adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian murid melakukan disiplin karena menginginkan sebuah imbalan, tetapi ya memberikan penghargaan atau imbalan kepada murid itu hanya berdampak dalam jangka yang pendek, bukan jangka yang panjang, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini di sini disampaikan bahwa murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi selama siswa memiliki keyakinan yang dia yakini bahwa sesuatu itu baik,
ya pasti mereka akan termotivasi dengan sendirinya untuk melakukan disiplin positif itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara memaparkan makna dari kata merdeka. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, selama ini kita belajar kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka, dan selalu mempertanyakan ini gurunya merdekanya di mana, ya. Tetapi berdasarkan Ki Hajar Dewantara bahwa kita juga sebagai guru, ya kita harus juga cakap memerintah diri sendiri untuk melakukan sesuatu, ya tindakan-tindakan yang baik dan juga tindakan disiplin positif. Oke, selanjutnya, nah ini hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, di sini ya saya mengajak Bapak Ibu, nah dari ada beberapa poin di sini, ya beberapa poin di sini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke, thank you, Yuni. Ya, itu oke, jadi yang pertama itu adalah hukuman. Maka sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke, itu adalah hukuman, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, itu adalah bentuk hukuman. Oke, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, ya itu adalah konsekuensi. Terima kasih. Next. Wah, Bapak Ibu ini kayaknya hebat-hebat semua sudah ini. Oke, kemudian meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, ini adalah hukuman. Ya, ini adalah bentuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, ini adalah konsekuensi, ya. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Tapi bisa konsekuensi. Cara dipenjas. Oke, ini adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Oke, ya, jadi Bapak Ibu sudah jadi kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, pengertiannya adalah berikut ini. Oke, hukuman, ya, supaya kita bisa pahami bersama bahwa hukuman adalah tindakan yang diambil untuk memberikan rasa sakit, ketidaknyamanan, atau penderitaan sebagai respon terhadap perilaku yang dianggap salah. Nah, itu adalah definisi dari hukuman. Kemudian hukuman sendiri itu punya tujuan, ya tujuannya adalah menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui rasa takut atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut. Nah, ciri-ciri dari hukuman itu sendiri itu yang pertama bersifat menghukum, ya. Kemudian dapat menimbulkan perasaan malu, marah, dan juga dendam pada anak. Nah, itu adalah karakteristik dari hukuman. Kemudian tidak selalu berfokus pada pembelajaran atau perbaikan perilaku, Bapak Ibu. Kemudian bisa mengurangi hubungan positif antara guru dan juga siswa. Nah, pada saat kita memberikan hukuman kepada siswa, tentu saja ya siswa juga pasti berpikiran, wah guru itu seperti apa ya? Guru itu jahat sekali. Nah, itu adalah hubungan negatif yang terjadi yang bisa dipikirkan oleh siswa terhadap gurunya. Ya, itu adalah definisi dari hukuman. Kemudian selanjutnya, oke, konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau dampak alami atau logis dari suatu tindakan atau perilaku. Ya, jadi segala sesuatu punya konsekuensi. Jadi konsekuensi bertujuan untuk membantu anak memahami bahwa setiap tindakan itu memiliki akibat, baik positif maupun negatif,
dan mendorong mereka untuk berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, murid terkadang ya berpikir bahwa kalau mereka sudah tahu konsekuensinya atas melakukan sesuatu, melaksanakan kegiatan tertentu, mereka pasti berpikir apa yang harus mereka lakukan kalau sudah ada konsekuensinya. Kemudian ciri-ciri dari konsekuensi adalah bersifat edukatif dan berhubungan langsung dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian mendorong tanggung jawab pribadi dan kesadaran akan dampak tindakan sendiri. Kemudian bersifat alami, terjadi tanpa intervensi atau logis diberlakukan oleh orang dewasa sebagai hasil yang sesuai dengan perilaku. Jadi kalau anak-anak, kalau murid sudah mengetahui konsekuensi, ya pasti mereka sudah sadar dengan sendirinya bahwa kalau mereka melakukan kesalahan, ya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oke, kemudian, nah ini restitusi, ya restitusi, ya adalah tindakan untuk memperbaiki atau mengembalikan sesuatu yang rusak, yang hilang atau dilanggar sebagai akibat dari perilaku buruk. Nah, kemudian restitusi itu berfokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki situasi yang disebabkan oleh perilaku salah dengan tujuan mendidik dan memperbaiki perilaku anak secara positif. Nah, ini restitusi. Nah, kemudian ciri-ciri dari restitusi itu sendiri, yang pertama adalah fokus pada perbaikan dan pemulihan, bukan pada pemberian rasa sakit atau penderitaan. Nah, kemudian mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian membantu membangun kembali hubungan yang mungkin telah rusak akibat perilaku yang salah. Nah, kemudian bersifat lebih mendidik dan memperkuat hubungan positif antara guru dan siswa serta antara siswa itu sendiri. Oke, dalam tabel ini Bapak Ibu, ya, ini adalah penjelasan rincian hukuman, sanksi, konsekuensi ataupun restitusi. Ya, yang pertama di sini kalau hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, seperti misalnya Bapak Ibu menghukum, ya, siswa berdiri di dalam kelas, ya, dan itu pasti siswa merasakan sakit. Nah, kemudian konsekuensinya, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi walaupun tanpa diberikan hukuman, anak-anak sudah mengerti bahwa sesuatu yang mereka lakukan pasti ada konsekuensinya. Nah, kemudian untuk restitusi sendiri, restitusi itu merupakan suatu pilihan. Nah, kenapa dikatakan sebuah pilihan? Ya, kita sebagai guru memberikan pilihan, ya, konsekuensi apa yang bisa diberikan kepada anak-anak dengan mempertimbangkan anak-anak, ya, murid-murid bisa menentukan ganjaran apa yang bisa mereka dapatkan ketika melakukan suatu kegiatan berdasarkan pertimbangan dari guru dan juga siswa itu sendiri. Kemudian hukuman itu tidak nyaman bagi anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk anak, tetapi untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi itu menguatkan pada murid, ya, pada dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, konsekuensinya adalah untuk konsekuensi, ya, korban itu bisa diabaikan. Kemudian untuk restitusi, korban bisa mendapatkan ganti. Kemudian untuk hukuman murid akan tersakiti, konsekuensi murid anak-anak dibuat tidak nyaman. Ya, kemudian restitusi, anak-anak, ya, atau murid bisa mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Ya, kalau kita berikan hukuman anak-anak itu bisa saja anak-anak bisa menjadi lebih agresif. Ya, kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk restitusi, ya, masalah itu bisa terpecahkan. Kemudian hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kemudian kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi itu sendiri, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, sedangkan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi itu sendiri fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian
hukuman itu menyatakan bahwa peraturannya adalah dan kamu harus seperti apa. Kemudian kalau konsekuensi, ya kita hanya mengingatkan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, ya, dan juga terima kasih. Kemudian untuk restitusi yang kita sampaikan adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, ya itu bentuk dari restitusi. Kemudian untuk hukuman, murid atau anak pasti akan membenci peraturan. Kemudian konsekuensi, ya murid atau anak pasti akan menghargai peraturan. Kemudian restitusi, murid, anak, ya akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah itu adalah perbedaan yang mendasar antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Oke, nah ini seorang ahli menyatakan bahwa seorang ahli Alfikon dalam bukunya Punished by Rewards atau dihukum karena penghargaan, ya pada tahun 93 mengungkapkan bahwa memberikan penghargaan sama dengan memberikan hukuman. Ya Bapak Ibu, memberikan penghargaan sama dengan memberikan hukuman. Oke, untuk penjelasannya kita lihat. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi mungkin menurut Bapak Ibu penghargaan itu merupakan salah satu mungkin jalan untuk bagaimana kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang bisa membangun karakter murid anak-anak menjadi lebih baik. Tapi ternyata penghargaan itu sendiri ya tidak selamanya memberikan sesuatu yang positif kepada anak-anak ataupun kita guru sebagai guru. Oke, yang pertama pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, penghargaan itu ya pasti mempengaruhi pada saat kita ya jangka pendeknya. Misalnya kenapa bisa dikatakan jangka pendek? Kita ya biasanya anak-anak dimotivasi dengan kegiatan lomba-lomba misalnya. Jadi mereka hanya termotivasi melakukan sesuatu hanya untuk bisa memenangkan lomba dan juga bisa mendapatkan hadiah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ya, kenapa dikatakan tidak efektif? Ya, kenapa? Karena penghargaan itu terkadang itu memberikan dampak yang buruk kepada murid-murid yang lain. Ya, misalnya di dalam kelas. Ya, di dalam kelas kita selalu memberikan penghargaan kepada teman-teman yang lain. Sementara anak-anak yang tidak berprestasi di dalam kelas itu mereka merasa bahwa ada anak-anak yang lain itu lebih dihargai oleh gurunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Nah, seperti yang saya paparkan sebelumnya bahwa kita sebagai guru terkadang kita lebih mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada anak-anak yang hebat-hebat dalam pelajaran, ya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak hebat di pelajaran mata pelajaran kita, Bapak Ibu? Nah, otomatis ya kalau kita sering-sering memberikan penghargaan kepada anak-anak yang hebat di mata pelajaran kita, anak-anak yang kurang hebat di pelajaran kita pasti merasa Bapak Ibu guru pasti pilih kasih seperti itu. Nah, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, berdasarkan penelitian itu diberikan contoh kepada anak-anak ya. Jadi berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu, ada anak-anak yang diberikan permen, kemudian anak-anak yang tidak diberikan permen. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak yang diberikan permen itu mereka lebih fokus kepada permennya daripada menjawab pertanyaan dengan benar, Bapak Ibu. Nah, sementara anak-anak yang tidak diberikan permen itu fokus untuk menjawab pertanyaan dengan tepat dan juga benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi kita berikan permen kepada murid, kepada anak-anak. Nah, kemudian anak-anak sudah tidak fokus dengan tugas atau skill yang mereka mau kembangkan. Nah, kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas Bapak Ibu. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Berdasarkan penelitian saya sampaikan lagi Bapak Ibu bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas karena berdasarkan penelitian
mahasiswa yang diminta untuk menuliskan jurnal yang sudah diberikan hadiah, itu cara berpikir mereka itu tidak berkembang, Bapak Ibu. Ya, mereka hanya terfokus kembali karena dengan iming-iming ya hadiah atas penghargaan dalam menulis jurnal. Ya, sementara mahasiswa yang lain itu hanya fokus untuk menuliskan jurnal sebaik-baik mungkin, ya, tanpa diberikan apresiasi, tanpa hadiah, tanpa iming-iming hadiah. Mereka berkembang untuk menuliskan jurnal seperti itu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Ya ini Bapak Ibu. Ya, ini juga sebagai pegangan juga bagi saya bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Anak-anak ya, terutama di bidang seni itu biasanya hanya terpaku dengan kompetisi saja. Ya, kompetisi, kemudian termotivasi juga dengan hadiah. Tetapi ya anak-anak yang belajar dengan sendirinya, ya mereka berusaha untuk meningkatkan potensi dirinya sendiri, itu lebih berkembang, lebih kreatif daripada anak-anak yang termotivasi dengan hadiah untuk lomba. Kemudian penghargaan ini menghukum, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan menghukum? Karena penghargaan itu ya terkadang mungkin lebih banyak bahwa di sistem rankingan di sekolah, Bapak Ibu. Ya, kita memberikan ranking kepada anak mahasiswa, ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Nah, yang paling merasa dibanggakan adalah anak yang ranking 1. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang bukan ranking 1? Nah, itu jadi anak-anak yang bukan ranking 1 itu pasti merasa, ya Allah, kenapa saya tidak bisa juara 1? Ya, seperti itu. Mungkin Tuhan kita memberikan hadiah kepada siswa-siswa. Ya, siswa-siswa yang lain juara 1 lomba ini dan kawan-kawan. Jadi yang tidak dapat juara itu mereka masuk terhukum. Aduh, kenapa saya tidak bisa juara? Nah, itu jadi penghargaan itu menghukum, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, kenapa dikatakan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik? Segala sesuatunya ya kita harus mulai dengan motivasi intrinsik kita. Nah, selama ini penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kalau tidak ada dapat penghargaan, mereka tidak akan berbuat. Bikin lomba kegiatan, kalau tidak ada hadiahnya, mereka tidak akan bikin, tidak akan melakukan dengan secara maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak selamanya penghargaan itu bisa memberikan yang terbaik bagi disiplin positif kita di rumah maupun di sekolah. Oke, kemudian konsep budaya positif. Oke, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa ya kita menyatakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memaparkan, mau membedakan kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya. Silakan Neng Yuni. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau menurut saya, mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu berarti hanya untuk orang tertentu, misalkan guru yang membuat. Jadi ketika misalkan membuang sampah pada tempatnya, berarti ini berlaku buat siswa, tidak berlaku buat guru. Namun kalau keyakinan kelas, seluruh orang yang berada di situ memiliki kesepakatan bersama bahwa kita yakin untuk menjaga kebersihan, kita yakin untuk masuk tepat waktu. Jadi siapapun yang terlibat dalam kegiatan di dalam kelas tersebut itu adalah kesepakatan dan keyakinan mereka dijalankan bersama. Jadi bukan perseorangan yang memiliki aturan seperti itu. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Neng Yuni.
Oke, terima kasih Mem Yuni ya, saya Dur. Menurut saya, yang sudah dipaparkan oleh Mem Yuni itu ya sudah sangat luar biasa, ya sudah sangat luar biasa perbedaan keyakinan kelas. Ya, kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti yang dipaparkan oleh Mem Yuni tadi bahwa kalau peraturan kelas, ya peraturan kelas, ya keyakinan kelas, ya kalau peraturan kelas itu seperti disampaikan oleh Mem Yuni tadi bahwa itu peraturan kelas hanya berlaku untuk berlaku di dalam kelas saja, ya, dan itu bisa saja hanya berlaku untuk siswa, tapi belum tentu bagi guru. Nah, sementara keyakinan kelas itu semuanya berlaku untuk siswa dan juga guru-guru yang berada di dalam kelas tersebut. Oke, nah di sini pemaparannya, ya. Keyakinan kelas, karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kemudian keyakinan kelas merupakan suatu nilai-nilai kebajikan universal yang mana melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan disepakati bersama dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas yaitu menumbuhkan budaya positif, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menerapkan budaya keyakinan di dalam kelas, keyakinan kelas di dalam kelas. Sudah, alhamdulillah kalau begitu. Oke, next. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Oke, peraturan itu selalu, contoh peraturannya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab, ya. Jadi bukan cuma satu orang yang punya tanggung jawab, tetapi guru dan juga siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Ya. Kemudian yang contoh peraturan berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, sementara keyakinan kelas itu adalah kita harus menghormati orang lain. Nah, kemudian di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Nah, untuk keyakinan kelas, ya kita harus menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Kenapa dikatakan menghormati orang lain? Ya, misalnya, ya guru sedang mengajar di dalam kelas kemudian tidak terlambat. Otomatis kita tidak menghargai, kita tidak menghormati guru yang sudah masuk duluan di dalam kelas. Ya, oke, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya keyakinannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya menghormati orang lain dan juga bersabar. Kenapa dikatakan menghormati orang lain lagi? Kenapa? Karena kita menghormati teman-teman atau murid-murid yang sudah antrian duluan, seperti itu. Kemudian gunakan masker. Ya, keyakinannya adalah kesehatan dan juga keselamatan. Keselamatan bagi siapa? Keselamatan bagi yang pakai masker dan juga keselamatan orang yang teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga keamanan. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bagaimana kita bisa makan, ya kita bisa minum, ya. Itu adalah kebutuhan dasar utama. Kalau kita tidak makan, ya pasti kita susah untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan juga rasa diterima. Nah, ini. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan maksudnya adalah ya bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian kebebasan, ya teman-teman pasti punya kebebasan apa yang mau dilakukan seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini setiap orang pasti punya kesenangan masing-masing. Punya hobi juga merupakan kesenangan masing-masing. Oke, contohnya Bapak Ibu. Oke, kesenangan. Jadi kesenangan seperti misalnya ibu ya sukanya hobinya jalan-jalan, ya hobinya shopping. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi karena kalau tidak dipenuhi, ya itu pasti kita berpikir banyak-banyak. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya.
Oke, next. Oke, 5 posisi kontrol. Ya, ini 5 posisi kontrol yang dalam di lingkungan sekolah ya, sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, yang pertama, ya, posisi penghukum. Nah, penghukum itu adalah seseorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, entah memukul, kemudian mengata-ngatai orang lain. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum, kata ibu. Nah, kira-kira apa yang bisa dikatakan sebagai seorang penghukum? Kata-kata apa ya, contoh-contoh seseorang guru bisa dikatakan sebagai penghukum? Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini memberikan hukuman kepada murid, ya, ini sebagai penghukum yang pertama. Kemudian posisi penghukum itu sendiri, ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi dia yang paling benar. Oke, kemudian posisi kontrol yang kedua, ya, pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak membuat siswa merasa bersalah? Ya, saya pun sendiri begitu, saya pernah membuat siswa itu merasa bersalah. Oke, bagaimana tuh merasa bersalah? Ya, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, kembali kepada diri sendiri lagi. Nah, apa yang dikatakan contoh-contoh kalimat untuk pembuat merasa bersalah? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang membuat siswa atau murid merasa bersalah. Kemudian, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, ini juga salah satu, ya, contoh yang guru yang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, seperti Bapak ya, bukan cuma Bapak Ibu, saya pun sendiri begitu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, pembuat merasa bersalah, ya, itu murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi betul-betul murid itu merasa bersalah dan merasa kecewa, ya, terkait dan dia mengecewakan gurunya ataupun orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian posisi kontrol yang ketiga. Oke, sebagai teman. Nah, ini. Nah, pada posisi ini, ya, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, melalui bujukan. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, oke, selanjutnya apa yang kira-kira posisi kontrol guru sebagai teman? Katakan. Oke, guru dalam posisi kontrol sebagai teman akan mengatakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Nah, ini adalah posisi teman. Jadi guru, ya, sangat dekat dengan siswa, ya, sangat dekat dengan murid. Nah, kemudian posisi teman, ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, ya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak
ibu, teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi siswa, murid menilai kepada teman-teman guru tertentu saja, Bapak Ibu. Oke, kemudian posisi yang berikutnya, ya, posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti orang yang memantau atau mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kira-kira kata-kata seorang pemantau seperti apa ya? Oke, nah ini ada contoh-contoh pertanyaan ya. Guru sebagai posisi pemantau. Peraturannya apa? Jadi kita menanyakan peraturan. Apakah murid tahu peraturan yang dilanggar, ya, atau apa yang harus dilakukan? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini ya murid diajarkan untuk berpikir ya. Apa sanksi, apa konsekuensi ya atas apa tindakan yang telah siswa lakukan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, agenda harian, jadi guru-guru mengontrol dalam agenda harian. Ya, apa yang dilakukan anak-anak seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir, ya, yang Bapak Ibu, yang posisi yang sama-sama kita harapkan, ya, ada di diri kita semua Bapak Ibu. Posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru ya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apa yang dikatakan oleh guru sebagai posisi manajer? Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, ya, kembali ke keyakinan kelas. Apakah menghormati orang lain, apakah demi kesehatan, apakah demi keamanan, ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah contoh-contoh ya pertanyaan atau ungkapan ya kita guru dalam posisi sebagai manajer. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan juga lebih kuat. Bapak Ibu, ini ada video. Bapak Ibu, di sini ada 3 video ya. 3 video, nanti saya minta Bapak Ibu ya menentukan posisinya, apakah dia sebagai posisi yang pertama sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer.
Ya, sebagai pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, dan juga yang terakhir adalah sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu silakan diperhatikan dengan seksama videonya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selanjutnya Ibu, video yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah atau sebagai teman? Tidak merasa bersalah. Yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu adalah sebagai posisi manajer. Kenapa? Kenapa dikatakan sebagai posisi manajer? Ya, di sini ibu guru tersebut tadi itu menanyakan keyakinan kelasnya, kemudian dia menanyakan bagaimana solusi apa yang harus dilakukan, ya, kemudian apa yang diyakini anak murid tersebut. Jadi gurunya mengajarkan bagaimana seorang murid untuk mengatasi, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dia perbuat. Ya, Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu, nah kita latihan lagi ya Bapak Ibu. Latihan. Oke, pernyataan-pernyataan begini ya. Kira-kira nanti ini posisi kontrol sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer? Oke, kalimat yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Oke, jawabannya adalah oke, tepuk tangan dulu bagi kita semua. Oke, next. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sebagai oke, jawabannya adalah oke, excellent. Next. Kemudian, ayolah lakukan demi saya ya. Oke, sebagai teman. Oke, jawabannya benar sekali. Oke, next. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kayak apa ya? Sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai pembuat bersalah kah? Oke. Kayaknya tepat sekali memantau. Oke, jawabannya adalah sebagai seorang pemantau ya. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi dia memberikan ya, kenapa kamu setelah itu memberikan hukuman ya, hukuman kepada siswa. Oke, next. Oke, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Oke, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertian dari restitusi. Nah, kemudian ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah mengubah anak dari yang gagal pernah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, kemudian seperti apakah menstabilkan identitas? Ya, ini kata-kata atau pernyataan yang bisa kita lakukan ya di tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama yang kita sampaikan pada saat anak-anak melakukan kesalahan, ya kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi kita menstabilkan identitas anak, ya, menstabilkan identitas murid. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa mereka tidak sendiri. Mereka belajar mengakui kesalahan mereka. Ya, kemudian yang kedua adalah
memvalidasi tindakan yang salah. Ya, tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, ya, pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ungkapan apa yang kita pakai untuk memvalidasi tindakan yang salah? Oke, berikut ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, biasanya kalau orang berkelahi, ya ini biasanya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh dari ungkapan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Nah, ketika langkah pertama, ya, dan langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Nah, contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh menanyakan keyakinan. Oke, kita berada di penghujung acara pemaparan saya, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita melakukan refleksi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama. Mungkin Bapak Ibu saya persilakan. Silakan Ibu Huda. Terima kasih banyak. Saya refleksi yang coba ke tentang keyakinan kelas. Ya. Oleh keyakinan kelas yang ingin saya tanyakan, karena sampai hari ini saya masih agak bingung juga. Soalnya di awal format setiap guru itu diberikan informasi bahwa harus membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Namun belakangan ada lagi informasi yang mengatakan bahwa keyakinan kelas hanya dibuat oleh wali kelas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya keyakinan kelas ini dilanggar oleh siapa saja yang masuk dalam stakeholder itu, apakah siswa, apakah guru, karena tadi kan guru dan siswa. Nah, kira-kira konsekuensinya atau hukumannya apa kira-kira? Terima kasih. Oke, terima kasih Buda. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah keyakinan kelas itu ya hanya dibuat oleh seorang guru, wali kelas, atau semua guru yang mengajar di dalam kelas itu? Oke, keyakinan kelas Bapak Ibu ya itu dibuat oleh masing-masing guru, ya masing-masing guru. Nah kemudian wali kelas membuat keyakinan kelas ya untuk kelasnya masing-masing, ya untuk kelasnya masing-masing. Nah setiap kelas itu pasti berbeda yang diyakini, yang dimau dari siswa dan juga gurunya masing-masing. Nah kemudian kalau setiap guru mata pelajaran ya itu silahkan membuat keyakinan kelas pada saat pembelajaran, kegiatan pembelajaran mata pelajarannya masing-masing. Jadi silahkan apakah mau pakai keyakinan yang sudah dibuat wali kelas atau Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas sendiri, itu diperbolehkan, disilahkan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada masalah mau wali kelas, guru mata pelajaran yang membuat keyakinan kelas itu sangat dibolehkan. Ya, kenapa? Karena setiap guru pasti punya hal yang diyakini berbeda dengan wali kelas. Pada saat pembelajaran juga pasti punya teknik pembelajaran, metode pembelajaran yang berbeda. Nah, kemudian keyakinan kelas itu perlu diyakini oleh kedua belah pihak, apakah itu murid ya maupun itu guru sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua,
Pertanyaan yang kedua, mohon maaf waktu saya lupa dari pertanyaannya. Kalau dilanggar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada saat kita memberikan keyakinan kelas ya kepada siswa-siswa kita, kepada murid, itu kita sudah memberikan memberitahukan, kita sepakati bersama konsekuensi ketika ada sesuatu keyakinan kelas yang dilanggar. Ya, jadi konsekuensi itu sudah ditetapkan pada saat bersamaan kita membuat keyakinan kelas. Jadi konsekuensinya itu sudah dibuat dari jauh-jauh hari. Ya, jadi kalau untuk hukuman konsekuensinya sendiri, ya itu sudah ditetapkan secara bersama oleh guru dan juga oleh siswa. Jadi siswa sudah tahu, guru juga sudah tahu konsekuensi ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, contohnya misalnya kita meyakini kelas kita itu harus bersih seperti itu. Nah, kemudian konsekuensinya seperti otomatis yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, kita sepakati bersama di dalam kelas. Misalnya kalau kelasnya kotor, otomatis sudah melanggar keyakinan kelas kebersihan. Nah, kemudian konsekuensinya kita sepakati bersama lagi dengan siswa. Apa yang harus dilakukan pada saat kelasnya kotor? Nah, misalnya kalau misalnya siswanya petugas piket, berarti petugas piketnya akan membersihkan. Seperti itu. Kalaupun ada teman-teman yang membuat kotoran tersendiri, itu konsekuensinya adalah siswa yang membuat kelas itu kotor, pasti dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Seperti itu. Oke. Mana kamu lagi? Oh, silakan Ibu. Bapak yang lain mau bertanya? Terima kasih. Pak, ini tentang hukuman dan restitusi ya. Kalau saya menganalisa apa peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ini, sepertinya restitusi itu belum tercapai apa yang kita inginkan, karena saya seperti saja misalnya lah mahasiswa kasih membersihkan atau lain hukuman, itu berarti hukuman, bukan restitusi. Nah, bagaimana dengan kontradiksi antara aturan yang kita pakai dengan pelaksanaan restitusi yang diharapkan oleh kurikulum nasional ini? Oke, terima kasih Ibu Huda. Pertanyaannya luar biasa pertanyaan ini. Ya. Oke, nah pertanyaan yang saya tangkap adalah apakah aturan yang ada di sekolah sudah menerapkan restitusi? Seperti itu mungkin Mbak Tibi yang saya tangkap. Nah, untuk restitusi sendiri ya itu berdasarkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas seperti itu. Nah, kemudian sebelum ya siswa-siswa, murid-murid yang masuk di sekolah kita itu sudah menandatangani tata tertib. Nah, tata tertib itu sendiri itu merupakan suatu keyakinan yang harus dipegang teguh oleh siswa. Nah, jadi keyakinan sekolah itu merupakan juga salah satu keyakinan yang harus dipahami oleh siswa. Nah, kemudian di dalam tata tertib itu sendiri sudah ditentukan konsekuensi yang diterima oleh siswa. Ya, pada saat mereka sudah menandatangani tata tertib tersebut, ya berarti mereka sudah paham, sudah tahu betul, sudah yakin apa yang harus dilakukan, konsekuensinya apa pada saat mereka siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi kalau mau dihubungkan dengan kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka sebenarnya kita sudah menerapkan hal tersebut, restitusi tersebut. Ya walaupun memang aturan-aturan tersebut itu terkadang memang di luar dari konsekuensi yang seharusnya yang terbaik seperti itu. Cuman kalau mereka sudah masuk di Al-Azhar, di sekolah kita, berarti mereka sudah setuju dengan aturan dan selalu harus siap menerima konsekuensi yang akan mereka terima. Seperti itu. Oke, sudah, terima kasih. Ya, saya lanjutkan dulu, saya supaya. Oke, nah kemudian refleksi kita pada siang hari ini. Yang pertama, hal baik apa yang menurut Bapak Ibu setelah diseminasi ini? Mungkin Bapak Ibu, hal baik apa yang Bapak Ibu? Ya silakan Ibu Malia. Dari hal yang tidak diketahui menjadi diketahui. Seperti istilah restitusi. Oke, terima kasih. Banyak ilmu yang kami dapatkan setelah
kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ami dari materi tadi. Oke, terima kasih Maria. Kemudian pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah diseminasi ini, Bapak Ibu? Senang memperbarui. Oke, silakan Nandita. Kalau saya lebih ke memperbarui karena ada beberapa dari tadi yang disebutkan sifat-sifat seorang guru ada di saya, misalnya misalnya apa tadi itu yang membuat siswa jadi merasa bersalah. Nah, ketika saya kalau hukum saya tidak sih, cuman ini membuat mereka kayak merasa tersentuh bersalah. Dan dengan mengikuti ini saya rasa saya harus memperbarui lagi supaya lebih baik lagi. Oke, kemudian terima kasih Mendita. Kemudian pertanyaan ketiga, peran apakah yang telah saya perankan dalam menghadapi masalah murid? Mungkin Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, membuat rasa bersalah. Merasa bersalah. Oke, kemudian yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apakah saya setelah kegiatan diseminasi ini? Guru hebat. Oke, jadi semuanya. Guru yang dirindukan siswa. Oke, guru yang dirindukan siswa. Dan Tapi tidak menyakiti. Siswa. penggerak ada juga pembuku. Oh begitu Pak. Oke. Next. Ya jadi oke. Sebelum saya mengakhiri diseminasi pada siang hari ini, ya saya mau menampilkan hal ini. Oke, jadi pesannya, oke, marilah kita bersama-sama menjadi guru ya yang memiliki pikiran positif, tutur kata positif, kemudian perilaku positif, Betul. demi terciptanya lingkungan yang positif. Ya, Teladan. saya Guru adalah teladan. Oleh karena itu kalau harus menjadi teladan siswa. Jangan tindakan positif bisa ditambah satu. Oke, saya tutup dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.